Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Embun EEP. Oke teman-teman, untuk kali ini saya sedang berada di tempat produksi dari Alpha Bakery yang tepatnya ada di Desa Surodeti, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun cara bagaimana membuat nastar. Oke, untuk bahan-bahannya yang pertama yaitu 1 kg tepung terigu protein rendah, kemudian ada 50 gram susu bubuk, ada 250 gram gula halus, 250 gram margarin, kemudian ada 500 gram room butter, ada 3 butir kuning telur, kemudian ada 8 gram vanili ataupun 4 saset, dan yang terakhir yaitu selai nanas. Di sini saya menggunakan selai nanas yang original dan juga selai nanas rasa pandan. Yuk langsung saja kita menuju ke tutorial pembuatannya. Untuk pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu mulai dari ram butter, margarin, dan juga gula halus. Semua bahan tadi kita mixer sampai benar-benar halus dan bercampur secara merata. Berikutnya kita masukkan 3 butir telur, kuning telur dan juga vanili, dan jangan lupa kita mix lagi ya sampai semua bahan ini benar-benar tercampur rata. Langkah selanjutnya masukkan susu bubuk dan kita mixer lagi. Dan langkah terakhir yaitu kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit ya, sambil kita mixer, kemudian kita tambah lagi dan seterusnya sampai semua adonan ini campur secara merata. Setelah semuanya dirasa cukup, langkah berikutnya yaitu kita adonan tersebut dengan menggunakan tangan. Dan sebagai catatan dalam mengadon ini jangan sampai terlalu lama ya teman-teman. Sekiranya saja sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Dikarenakan apa? Nanti kalau kita mengadonnya terlalu lama itu akan membuat adonan ini mengembang, jadinya nanti waktu akhir hasilnya kurang maksimal. Oke, dan kita perlu tambah tepung sedikit demi sedikit lagi sampai adonan benar-benar kalis. Dan inilah adonan yang sudah jadi. Diusahakan adonan ini benar-benar kalis ya teman-teman. Untuk tahap berikutnya yaitu kita oleskan loyang dengan margarin supaya nanti waktu kita memanggang ataupun mengoven si adonan tersebut tidak lengket, tidak menempel di dalam loyang. Tahapan berikutnya yaitu kita membuat ataupun mencetak adonan sesuai keinginan kita ya. Di sini nanti saya akan mempraktekkan ataupun saya akan memberikan tutorial membuat 4 jenis roti nastar. Yang pertama yang original, kemudian ada yang nastar cengkeh, ada yang nastar keju stroberi, dan juga yang terakhir nastar klepon.
Oke, kita buat adonan sesuai yang akan kita bentuk dulu ya. Ini kita sedang membuat adonan yang nastar originalnya. Setelah nastar kita bentuk, kita cetak, langkah berikutnya kita taruh disusun di loyang ya, dan kita kasih olesan atasnya. Oh ya teman-teman, untuk bahan olesannya di sini saya menggunakan kuning telur, susu, dan juga minyak goreng. Untuk takarannya saya menggunakan dua buah kuning telur, 1 saset susu SKM, dan minyak secukupnya. Setelah semuanya diolesi, kita rapikan terlebih dahulu sebelum nanti kita masukkan ke dalam oven. Untuk yang kedua, ini kita membuat nastar yang ada cengkehnya ya. Nah, berarti roti ini beraroma cengkeh. Untuk cara membuatnya sama dengan nastar yang original. Yang membedakan cuma waktu pas terakhir, pas setelah kita susun adonannya di loyang, kita masukkan cengkeh satu persatu. Kemudian kita olesi atasnya dengan olesan yang tadi. Dan untuk yang ketiga ini adalah nastar stroberi ya. Untuk prosesnya untuk adonan kita cetak terlebih dahulu, kemudian setelah kita buat bulat-bulat, kita taburin keju di atasnya, kemudian kita goyang-goyangkan supaya si keju ini melekat sempurna di dalam adonan. Kemudian kita ambil adonan satu persatu dan kita lubangi bagian tengahnya, yang nantinya ini untuk meletakkan selai stroberinya. Setelah ditaruh di loyang, kita masukkan sedikit demi sedikit selainya ke dalam lubang yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Kita masukkan semuanya sampai dan yang terakhir adalah nastar klepon. Untuk adonannya sendiri, adonan yang tadi yang seperti nastar biasa, kita kasih pewarna pandan sedikit ya, kemudian kita aduk supaya warnanya menjadi hijau. Setelah itu kita buat bentuk adonan menjadi bulat-bulat dan kita masukkan selai pandannya ke dalam adonannya dan kita campur dengan keju supaya si keju ini menyelimuti semua adonan. Dan kita susun rapi di dalam loyang.
Setelah semuanya selesai, langkah terakhir yaitu kita proses pemanggangan. Ya, pertama-tama kita panaskan ovennya terlebih dahulu ya. Kalau oven sudah benar-benar panas dan siap untuk memanggang, kita masukkan adonan ke dalam oven. Kurang lebih interval dalam pengovenan ini setengah 30 menit. Kemudian kita pindah ke bagian sap yang atas supaya matangnya merata dan kita tunggu 30 menitan lagi. Jadi kurang lebih sekitar 60 menitan waktu untuk mengoven. Oh ya, untuk oven sendiri di sini menggunakan api yang sangat kecil ya, supaya matangnya bisa merata. Dan setelah matang kita angkat, kemudian kita dinginkan sebelum kita kemas ke dalam toples. Dan terakhir yaitu kita masukkan ataupun kita tata di dalam toples ya. Dan untuk Alpha Bakery sendiri selain membuat nastar juga membuat mulai dari roti kacang, putri salju, kastengel dan sebagainya. Ya, mungkin ini aja dan terima kasih telah mengikuti dan menonton video saya mengunjungi tempat produksi dari Alpha Bakery. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.